Saya bilang, Bang, lu terlalu berani. Kalau ini salah, kalah lawan Australia, kalah lawan Bahrain, lu selesai. Dibully sama netizen, dibully sama supporter. Jawaban Pak Erik waktu itu apa? Ini resiko. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Sang legenda Barcelona memang telah tiba. Ya, dengan tangan terbuka, Patrick Kluivert bertaruh bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Cita-cita besar bangsa kita adalah menghapus dahaga untuk masuk ke Piala Dunia. Terakhir 1938, zaman Belanda pada waktu itu. Akankah kita bisa menembus waktu yang hanya 2 bulan ini? Lawannya Australia, China, Bahrain, dan juga Jepang. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab? Inilah Rakyat Bersuara bersama saya, Aiman Wicaksono. Saya akan langsung mengundang ke panggung Rakyat Bersuara Bung Nurdin Halid, Ketua Umum PSSI periode 2003-2011. Sebelah sini Bung Nurdin. Selamat malam Bung Nurdin. Waduh, nggak berubah nih. Tetap semangat. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Dan optimis. Dan optimis. Oke, nanti kita lihat ya. Kemudian juga hadir pecinta sepak bola Bung Effendi Ghazali. Bung Egi, Garuda Qatar. Oh iya, ini Garuda Qatar, nostalgia dengan seluruh pertandingan timnas kita di Qatar. Kami pakai baju ini, lalu dapat ID. Itu kita boleh jalan seperti apapun di semua stadion ketika timnas kita bertanding ya. Oke, hasilnya boleh bagus waktu teriak-teriak, itu ya. nyanyi. Oh, hasilnya lumayan bagus, kecuali yang kalah sama Australia 0-4 itu ya. Adalah yang begitu-gitu juga gitu. Oke, ke depan gimana nanti kita bicara? Oh, ke depan karena pencinta sepak bola selalu cinta apapun yang terjadi. Aman kan? Aman. Selalu cinta apapun yang terjadi. Apapun, cinta ini itu agak buta, mengerikan Bapak pernyataannya nih, oke. Kemudian ada pengamat sepak bola, Bung Tommy Welly, Bung Towel. Ini belum apa-apa udah rame Bung Towel karena kesini. Selamat malam Bung Towel. Selamat malam. Oke. Lalu juga pecinta sepak bola, Bung Ibnu Jamil. Ini luar biasa nih. Jadi sekarang bola. Pencinta bola dari dulu. Oke. Logonya gini, Sarangeo. Sarangeo. Pecinta sepak bola. Oh. Sarangeo. Sarangeo karena Korea atau gimana? Oh, enggak. Iya. Oke, selanjutnya Bung, kita akan panggilkan nanti Bung Andre Rosiade, masih dalam perjalanan, anggota Dewan yang juga pecinta bola. Dan saya panggilkan Bung Pangeran Siahaan, komentator sepak bola. Silakan Bung Pange. Apa kabar? Masih ada juga ya di hadapan saya ini 2 supporter. Yang pertama adalah supporter dari Hollanders Indonesia, Bung Riko dan kawan-kawan. Lalu ada juga supporter dari kawan-kawan paguyuban supporter timnas, Bung Indro. Mana Bung Indro? Oke, di depan. Oke. Saya sebelumnya akan buka langsung. Ntar saya taruh dulu. Saya ke Bung Riko dulu. Bung Riko, mikrofonnya udah ada? Oke, nanti akan diambilkan. Bung Riko, saya mau tanya, ini karena Rakyat Bersuara, jadi saya akan tanyakan langsung. Yang pertama adalah ke supporter, ke rakyat. Saya mau tanya Bung Riko. Bung Riko, dengan adanya Patrick Kluivert, perpindahan yang mendadak, tiba-tiba, saya boleh katakan mungkin pemecatan dari ST Sintayong, Anda optimis Indonesia akan maju ke depan, terutama di depan mata Maret dan Juni nanti? Ya, cek. Ya, silakan.
terlepas beberapa isu yang di highlight oleh beberapa media ya, seperti komunikasi kepemimpinan gitu. STY maksudnya nih ya? Ya, Ada masalah komunikasi maksudnya? ya jadi penunjukan federasi untuk Kluivert menjadi pelatih timnas bagi kami itu mengantisipasi atau menjawab tantangan tentang komunikasi yang di era STY kemarin menjadi sebuah kendala ya. Artinya mungkin secara pendekatan yang lebih humanis atau penerapan strategi yang lebih efisien antara warna Belanda kan jadi kuat banget di timnas saat ini. Oke. Jadi maksudnya kami gimana? yakin dengan strategi mungkin dari Patrick Kluivert klasik 4-3-3, total football dan sebagainya, kami yakin timnas bisa lebih maksimal di bawah Patrick Kluivert. Bakal terbang tinggi. Amin. Oke. Bung Indro punya pendapat yang sama atau sedikit berbeda atau jauh berbeda, nggak apa-apa juga sih. Iya, saya sedikit berbeda ya. Oke, sedikit aja nih, nggak jauh ya. Sebagai supporter timnas tentunya akan mendukung apapun yang terjadi Oke. di timnas ya. Tapi kita tetap menegaskan bahwa yang perlu diperbaiki adalah sistem. Bagaimana roadmap sepak bola, lalu juga bagaimana blueprint sepak bola yang berkesinambungan gitu ya. Itu harus dijalankan oleh PSSI. Jangan hanya bermain drama-drama. Mungkin Drama yang mana nih maksudnya? Bung Rowel juga salah satu yang drama. Oh. Banyak pro dan kontra Bung Rowel. Maksudnya Bung Towel ini banyak main drama nih. Nggak gitu maksudnya kan? Iya, pokoknya Oke. banyak pro dan kontra terhadap Bung Rowel ya. Nah, ini yang kita tegaskan, PSSI juga jangan terlalu banyak drama, lebih baik membuat blueprint yang benar gitu ya. Banyak sekali PR. Kanjuruhan belum selesai gitu ya, dan juga masih banyak lagi liga kita juga belum beres, lalu usia dini juga seperti apa. Jangan-jangan pemain bagus seperti Iqbal gitu ya, ini sulit main ketika kita lebih fokus pada naturalisasi misalnya. Sebentar, dramanya seperti apa sih? Anda boleh jabarkan nggak? Apa sih drama yang mungkin Anda ada rasakan kan? Ini belum tentu, tapi Anda rasakan begitu. Iya, drama-dramanya seperti misalnya salah satu exco gitu ya, ini mengancam orang-orang yang kritis terhadap PSSI dengan ancaman hukuman gitu ya, masuk ke segi-segi hukum. Nah, ini saya pikir ini salah satu drama. Belum lagi drama-drama yang masalah-masalah lainnya banyak sekali gitu ya yang dilakukan oleh PSSI. Menyerang pakai buzzer itu juga drama, saya pikir ya. Ketika orang kritis diserang pakai buzzer, nah ini adalah drama. Nah, ini yang saya pikir harus dihilangkan dari PSSI, lebih fokus kepada pengembangan sepak Itu bola. PSSI. Kalau Bung Toel dramanya apa yang Anda rasakan? Nah, ini kita tanya aja nggak apa-apa. Iya, kalau sekarang kayak misalnya udah STY sudah diganti, tapi masih ada kayak perang individu dengan STY. Nah, ini yang pro dan kontra ini semakin menguat ke Bung Rowel gitu. Nah, ini yang akhirnya masyarakat sepak bola terjebak pada drama. Maksudnya Anda mau mengatakan pro Bung dan Toel kontra. asal yang penting bukan STY aja gitu? Enggak juga gitu. Maksudnya kalau misalnya perubahan pelatih ini sebenarnya hal yang biasa dalam sepak bola gitu kan. Tapi kan kita melihat standar yang diinginkan dari publik ini sudah cukup tinggi setelah SCY. Jangan-jangan nanti ketika bermain di GBK nyanyiannya tuh malah dukungan ke STY ketika Anda punya keyakinan itu? Enggak, kalau misalnya itu. Saya panggilkan dulu Bung Andre Rosiade, kita berikan tepuk tangan. Bung Andre, apa kabar? Waduh, anggota dewan dan juga pecinta sepak bola. Lagi nonton film Padang lawan Borneo sekarang. Oh, ya, luar biasa. Silakan Bung Andre. Ini kampung kita lagi main masalah ini. Ya duluan. Oke, jadi gimana, Bung? Iya, jangan-jangan kan standarnya sudah tinggi dengan STY gitu. Dengan STY standar kita udah naik nih. Iya, sudah naik karena kita kan ketika itu bisa mengalahkan Arab Saudi, bisa mengalahkan bermain baik ketika lawan Bahrain gitu ya. Ketika di GBK nanti, ketika Kluivert tidak bisa memenuhi standar itu, teriakannya jangan-jangan nyanyian STY ini bergema lagi di stadion. Anda punya keyakinan itu? Takutnya, bukan keyakinan sih, bisa aja kalau misalnya memang standar ini mungkin aja itu terjadi. Mungkin saja terjadi gitu loh. Oke, langsung nih. Tapi usahakan itu jangan terjadi. PSSI itu. Saya sudah sampaikan, kalau kalah lawan Australia, mungkin saja sebelum pertandingan
penonton akan Sintayong, Sintayong, Sintayong. Itu mungkin. Saya sudah sampaikan ke Pak Erik, sesaat saya sudah baca tweetannya Fabrizio Romano. Ya, saya baca, saya telepon Pak Erik. Jadi Patrick Kluivert bang, lo ambil sih bilang. Kayak nggak ada yang lain. Saya sampaikan ke Pak Erik. Oh Bang Ade bilang gitu? Kayak nggak ada yang lain. Kayak nggak ada yang lain. Itu Kenapa? pengantar sedikit. Iya. Itu pengantar. Nggak, boleh lanjut. Ya, menurut kita kan, saya orang yang mungkin sudah cukup tahu bahwa sejak lawan China itu memang PSSI ingin mengganti pelatih. Mungkin Bang Effendi, semua orang mungkin udah tahu. Ya, yang dekat sama Ordal PSSI udah tahu. Tapi saya nggak menyangka juga secepat itu dieksekusi. Ya, nah saya tahu fixnya berapa hari sebelumnya. Ya sudah, itu haknya PSSI. Yang saya kaget, kenapa tiba-tiba Patrick Kluivert kayak tidak ada calon yang lain. Saya berdebat dengan Pak Erick Thohir. Saya kenal baik sama beliau. Beliau mitra saya anggota DPR Komisi 6 sama dengan senior saya Prof Nurdin. Jadi kami sudah 6 tahun. Ya, dan saya tahu Erick Thohir itu orang yang sangat berhati-hati mengambil keputusan. Penuh pertimbangan. Hitung langkah semuanya. Dan siap mengambil risiko. Saya bilang, Bang, lu terlalu berani. Kalau ini salah, kalah lawan Australia, kalah lawan Bahrain, lu selesai. Dibully sama netizen. Dibully sama supporter. Jawaban Pak Erik waktu itu apa? Ini resiko, Andre. Ini Gua udah pertimbangkan panjang. Ya sudah, kalau gitu ya kita tentu mendoakan dan mendukung. Keputusan sudah diambil. Tugas kita sebagai supporter yang cinta merah putih, cinta timnas, kita harus dukung. Ya. Untuk Coach Shin tentu kita ucapkan terima kasih atas kontribusi beliau, ya, sudah membawa timnas kita luar biasa. Kalau nggak ada Coach Shin, kalau nggak ada Asnawi, Rizky Ridho, Witan, Egy, Ricky Kambuaya, Arhan, dan lain-lain, nggak mungkin diaspora itu mau datang ke Indonesia, betul nggak? Tapi mohon kita jangan lupakan juga pemain-pemain lokal kita dan Coach Shin yang sudah berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. Nah, itu yang saya sampaikan ke Pak Erik. Yang kedua, paling penting saya bilang, Bang, saya bilang, ya, mohon maaf, saya nggak anti diaspora, saya nggak anti naturalisasi, tapi naturalisasi itu program jangka pendek. Yang harus lu lakukan sebagai ketua umum PSSI, bagaimana mempersiapkan jutaan anak-anak Indonesia bisa menjadi pemain timnas kita ke depan. Ya, bukan bergantung lagi naturalisasi untuk ke depannya. Oke, 2026, 2030 kita butuh naturalisasi. Tapi 2034 sudah saatnya timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain yang muncul dari SSB, yang muncul dari liga-liga di Indonesia. Itu harapan saya. Bukan karena saya anti naturalisasi, tapi PSSI, pemerintah harus berpikir ke depan. Betul kan Prof Nurdin? Bahwa PSSI harus mampu menciptakan liga yang profesional, dan liga profesional inilah yang menghasilkan pemain timnas kita berkualitas. Ya, itu. Dan saya mau tanya Bu tujuannya. Andre, setelah Anda berdiskusi keras dengan Bang Erick Thohir, Pak Ketum, Ketum, telepon karena sinyal nggak tahu, sinyal beliau atau sinyal saya masalah. awalnya Hampir 45 menit. dari ragu-ragu menjadi optimis. Pak Erik meyakinkan saya, kan lu kenal sama gua, Andre. Setiap keputusan kan diambil dengan berhati-hati, tanpa penuh emosi dan banyak pertimbangan. Dan ini sudah dipertimbangkan berbulan-bulan dengan data dan statistik, kata beliau. Dan Patrick Kluivert akan didampingi dengan 2 asisten pelatih yang ahli strategi dan mampu mendampingi Patrick Kluivert. Gue bilang, kenapa Patrick Kluivert? Karena mampu berkomunikasi. Kenapa nggak Giovanni Van Bronckhorst? Ya, Van Bronckhorst ya. Van Bronckhorst, apalah namanya, Giovanni. Karena Giovanni punya kemampuan berpelatih, bukan hanya pemain timnas juga kan. Sama-sama kayak Patrick kan. Sama-sama pemain timnas. Beliau bilang nih, pemain-pemain lebih memilih Patrick Kluivert. Karena? Nggak tahu. Ya sudahlah. Gue bilang sebenarnya dalam hati, Pemain-pemain lebih milih Patrick Kluivert. komunikasi lebih baik dengan Patrick. Oke. Ya sudah, itu kan haknya ketua umum PSSI. Jadi menurut saya, Bang Aiman dan seluruhnya,
keputusan yang sudah diambil oleh PSSI kita hormati saja. Kita dukung bersama-sama. Mudah-mudahan keputusan ini tidak salah. Keputusan Pak Erik ini benar dengan seluruh exco-nya. Sehingga kita bisa mencuri poin lawan Australia dan menang lawan Bahrain. Ya. Amin. Sehingga Indonesia Raya bergema di GBK. Bukan lagi lagu Sintayong. Kayaknya episode ini udah ditutup dengan statementnya dari Bang Andre. Udah cukup kayaknya ya. Bagus banget, udah. Enggak, tapi Ya ngomong ini supaya Semen Padang Borneo bisa ditonton. Bang Indro ada komentar soal ini. Saya mau tanya ke Bung Indro, tapi sebelum ke Bung Indro, Bang Indro dulu boleh. Kalau saya sih memposisikan selalu berada di masyarakat sepak bola pencinta timnas, dan awalnya juga kaget dengan pemecatan Coach Sintayong sama juga dengan teman-teman yang ada di sini, kok ada apa gitu, karena saya melihat semuanya on track ya, meskipun ada sedikit Semuanya di Sintayong on track gitu ya. nggak semuanya, cuma Hampir memang semuanya. ada sedikit saya merasa ya politisasi mencari alasan untuk Coach Sintayong dipecat. Tapi kalau saya Politisasinya di mana Nah, politisasi? itu saya mau tanya tuh sebenarnya. Politisasinya di mana? AFF Karena sepak bola itu tidak boleh ada intervensi politik. tidak Iya, ada politisasi. ini bahasa- Jadi saya ingin jelas itu supaya kita jangan fitnah. Tanda kutip bahasa maksudnya politisasi. di mana gitu. Bahasa politisasi adalah ketika alasan itu sebenarnya tidak make sense tapi dimasuk-masukin. Misalnya apa alasan bahasa? AFF kalau menurut saya. AFF, oke gimana? AFF gimana? Ya, Nah, AFF kalau- menurut saya karena gini, awalnya kita semua pasti publik sepak bola tahu kalau AFF itu bukan jadi target atau bukan jadi prioritas untuk Coach Sintayong. Saya melihatnya justru AFF adalah wadah untuk pembinaan atau meregenerasi pemain-pemain yang akan nantinya akan dinaikkan untuk ke level senior. Tapi kalau itu dibahas, saya ngelihat enggak, bukan itu masalahnya. Saya masih mencari tahu apa masalah utamanya. Ternyata makin kesini, Alasannya bukan AFF berarti. ternyata dipecat. bukan. Oke. Saya melihatnya bukan Ibnu, itu. sebagai sesama pencinta bola nih ya. Yes. Kalau Semuanya pencinta bola. pencinta bola. Pencinta. Nah, bukan. Saya mau nanya, Anda bayangkan dalam kontrak PSSI sama Sintayong, AFF itu targetnya apa? Oh, kalau masalah kontrak saya nggak diajak. Betul. Saya nggak tahu. Nggak bayangan aja, bayangan. Kalau bayangkan, Ya. Misalnya Semifinal kalau nggak salah. lolos grup, semifinal atau juara misalnya. kalau ngelihat dari materi sih Ya. juara nggak mungkin. Materi Terus? pemain, Terus? ya mungkin lolos dari putaran grup. Semifinal Saya- berarti semifinal ya. Hah? Ya, Final berarti. Itu. ya Dari yang kita baca itu semifinal. Kenapa- Iya. Baca kenapa atau penting? bayangkan? Yang Kenapa kalau itu dibayangkan, penting, kalau Bung? saya bukan, bayangkan. yang kita dengar, yang kita baca di media. Berarti Bang Effendi udah baca kontrak. Coba jelaskan. Bukan. Abang jelaskan kontraknya Bang. Coba jelaskan. itu menjadi Biar kita kita. tahu nih semuanya. Saya ada towel. Ya ada towel kan? Nganggung-nganggungnya bener tuh ada ya. Jadi kita dikasih tahu break begitu. Ternyata dalam kontrak bukan yang seperti Anda bayangkan. Oh, itu kan saya awam Enggak, ya, saya kasih tahu. mewakili teman-teman semua. Saya kasih tahu ya, supaya Apa, Bung? cinta kita tuh tetap komplit. betul. Oke. Maksudnya jangan ada isu-isu yang nggak benar. Isu yang lain. Iya. Tapi kita coba Nggak, berpikir realistis Jadi lagi. Apa? Jadi apa, Bang? Towel mau ngasih tahu? Oh, buka- jangan yang bu- lempar-lemparan dong. yang- Kita yang sama-sama bukan. dengar. Yang buka Bu Effendi. Bu Effendi. Ah. Oh, iya, iya. Tinggi sekali. Apa itu? AFF ya? Ya, tinggi sekali. Apa? Ya, saya sudah berjanji untuk tidak Juara 1 atau gimana? Emas atau apa? tinggi sekali. Saudara-saudara Kalau sekalian. begitu udah jelas kesimpulan juara. Ya, Ya, betul. juara. Berarti nggak ada masalah dong. Maksudnya gimana? Masalah dong. Salah dong. Masalah dalam komunikasi. Jadi gimana? Oke. Komunikasi betul. Nurdin aja. Gimana? Nah, target di kontraknya Sintayong Kalau targetnya juara 1 AFF. Iya, Ya kan? kalau targetnya itu seperti yang disampaikan oleh tokoh yang benar-benar harus kita percaya Ya. dalam acara itu ya, Toel ya, ngangguk dong, ya kan? Kita sangat percaya karena dia ada di dalam federasi. Oke. Targetnya, ditambahin exco sama dia. Ada nggak bapak waktu itu? Enggak ya. Targetnya tinggi sekali. Oke. Nah, kenapa penyampaiannya ke publik seperti itu ya? Atau kenapa penyampaiannya publik bahkan seorang mantan ketum pun taunya di level apa tadi? Semifinal. Tuh kan. Ya kan? Itu pun tidak lolos. Itu yang tadi saya Apa maksud. kecurigaannya apa? Apa? Kecurigaannya Oh, apa? setidaknya komunikasinya nggak jelas. Ada yang ditutupi? Nggak tahu saya siapa yang nutupin. Tapi intinya komunikasinya nggak jelas. Nah, jadi gini. Memang karena itu ada masalah komunikasi. Nah, jadi gini. Betul Bu. kan? Nggak, maksudnya supaya Anda jangan terlalu kecewa gitu loh. Bener. Kan cinta itu harus bulat. Boleh. Betul. Setuju, saya setuju sama Bang. Jadi gini. Kalau begitu yang disampaikan Bu Effendi berarti PSSI itu sangat profesional.
Profesional gini. Sangat profesional. Sangat Oke. menghargai kontrak. Oke. Kalau kontraknya bahwa targetnya tertinggi berarti juara kan. Oke. Semifinal saya tidak lolos. Nah, ketika diputus kontrak, berdasar kontrak itu berarti PSSI sangat profesional. Oke. Dan yang saya dengar ya dari dalam bahwa itu semua kontraknya kewajiban haknya Sintayong dipenuhi oleh PSSI. Oke. Tinggal Tapi kewajibannya kalau yang kita lihat dari kacamata sebagai pencinta sepak bola, yang informasi itu tidak sampai, boleh Ada dong apa itu? kita salah persepsi. Kita akan kembali saat lagi, kita akan bahas nanti selepas jeda. Makanya kemudian lawan Cina ada ekses dari situasi itu. Ada ekses. Ada infonya ada pemain yang nggak mau main. Mau balik bahkan. Lalu band captain dipindahin ke Asnawi. Ternyata ada yang sudah baca kontraknya, AFF harus juara 1. Kalau begitu nggak dapat juara 1, maka dipecat. Itu masuk akal menurut Bung Nurdin Halid, ya kan? Jadi tadi saya katakan bahwa kalau dasarnya adalah kontrak dengan target tertinggi, Iya, itu berarti iya. PSSI profesional. Oke. Tapi menurut saya bukan cuma itu. Enggak, pertanyaan begini, kenapa kemudian itu tidak dikomunikasikan? Itu yang jadi pertanyaan kan? Nah, saya ke Bung Toel dulu. Betul nggak kontraknya seperti itu, juara 1 AFF? Dan kenapa tidak dikomunikasikan secara lengkap? Seakan-akan saya lihat kontraknya. Oh. Mungkin hanya mendengar bocorannya. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi langsung ya, mendengar bocorannya langsung kan waktu itu ya. Iya dong, langsung waktu itu. Ini dibuka aja supaya publik. Buka aja. Ya artinya targetnya kan juara. 1. Cuma dikomunikasikan kan dengan bahasa hasil terbaik. Tapi belakangan kan ketum bilangnya semifinal. Jadi sebetulnya kalau dari sisi organisasi, kenapa nunjuk Pak Nurdin karena pernah di PSSI, toleransinya tinggi. Toleransinya tinggi. Tidak dalam explicit statement yang kuat gitu loh. Karena sebetulnya kan terakhir ketum bilang semifinal kan. Maksudnya gini loh. Yang milih pemain pelatih, siapa aja silahkan. Giliran maksudnya jangan draw dong sama Laos, jangan kalah dong sama Filipina gitu loh. Kalau kita mau bicara AFF, tapi kan problematiknya bukan cuma itu. Kan tadi nggak mau dipolitisasi. Jadi kalau kita nggak mau politisasi, AFF itu kalau dalam konteks Indonesia, Asia Tenggara, AFF dan SEA Games, sebetulnya Exco kalau dalam sudut pandang saya gak usah banyak diskusi, ya harus juara targetnya. ASEAN kok. Jadi itu sih harus target awal, stepping stone gitu. Bahwa kita punya mimpi Piala Dunia normal, Asia normal, tapi ASEAN gitu loh. Jadi STY dipecat kenapa? Kan ada faktor lain. Apa itu? Dinamika yang kompleks kalau bahasa ketum. Apa itu misalnya? Ada friksi antara Peristiwa pemain di ruang dengan ganti. pelatih. Coba disampaikan aja. Ruang ganti. Ruang ganti, oke. Kita Pasca buka. Bahrain. Ruang ganti kenapa itu? Antara pemain naturalisasi yang ingin diskusi taktikal. Makanya kalau kita Nggak nyambung maksudnya? Yes. Di ruang ganti Makanya itu ya? saya pernah mengkritisi taktikal yang monoton kan. Oke. Menemukan kebenarannya enggak? Kan menemukan. Oke, itu dari siapa tuh ruang ganti itu? Kan di ruang ganti kok bisa sampai keluar? Ya bocor berarti kan. Informasi kan netes kan. Oke, Lalu itu satu. kita bisa menyambungkan benang Nggak merahnya nyambung gitu. antara pemain dengan coachnya waktu itu Sintayong. Terkait taktikal. Terkait taktikal, taktis. Oke, yang kedua. Pertama dari pemain-pemain naturalisasi kan begitu. Kedua soal bahasa, Bahasa. komunikasi, kultur. Tapi semua pemain kan belum tentu bisa bahasa Inggris ya. Kalau yang naturalisasi mungkin bisa. Tapi yang enggak kan belum tentu juga bisa lancar. Artinya kendala bahasa bukan Saya jadi kasih hal yang- contoh ya. Di area teknikal pelatih di pertandingan, kalau dia mengamati pertandingan lalu secara spontan ingin mengoreksi ataupun memberikan sebuah arahan, dia kan akan spontan. Ya. Pertanyaan saya, dia ngomong pakai bahasa apa? Kan 9 naturalisasi ini ya. Ya, ya. 2 lokal. Kalau lihat komposisi terakhir. 2 lokalnya kan Rizky Ridho dengan Marcelino, Rizky Ridho dengan Witan misalnya kan begitu. Dia mau teriak pakai bahasa apa? Panggil dulu penerjemah. Ini teknikal praktis. Jadi selama bertahun-tahun ini nggak nyambung gitu. Bukan nggak nyambung. Ada situasi yang kemudian begitu naturalisasi datang, ada situasi. Saya Dan menyambung itu ya, betul. makin puncaknya ketika pasca Bahrain gitu loh. Saya menyambut sebagai sebuah pengalaman. Yang komunikasi ini kaitannya juga dengan taktik. Sebentar, nanti saya kesana. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga?
Makanya kemudian lawan Cina ada ekses dari situasi itu. Ada ekses. Ada infonya ada pemain yang nggak mau main. Mau balik bahkan. Lalu band captain dipindahin ke Asnawi. Kan begitu. Lalu soal taktikal dan sebagainya. Makanya waktu lawan Jepang kalau teman-teman cukup cermat mengamati, ada satu kalimat dari Ketum Erick Thohir yang marah di ruang ganti, turunkan egonya masing-masing. Iya. Itu sempat viral. Itu kaitannya di situ. Apa yang terjadi di Bahrain dan Cina salah satunya? Eliano Reinders. Ini problem besar. Saya waktu itu menyebutnya bom waktu. Ada Ibnu kalau nggak salah di acara ya, di talk show juga. Dia dinaturalisasi. Proses naturalisasi kan kita tahu prinsipnya bahwa pemain itu di atas rata-rata, dianggap begitu kan, maka dia dinaturalisasi kan begitu. Siapa yang approve, yang memberikan sebuah approvement? Pelatih kan. Lalu kemudian pasca Bahrain dan Cina ada kalimat bahwa dia dari Sinteyong dia tidak layak masuk skuad timnas. Loh itu kan menimbulkan pertanyaan hebat dong. Yang meminta proses naturalisasi itu siapa? Kan gitu. Yang kedua, ketika pemain sudah dinaturalisasi lalu tidak dipakai, itu kemana prinsip sepak bolanya tadi bahwa dia di atas rata-rata kualitasnya. Lalu yang kedua, apakah kita menghormati proses negara? Approve dari Menpora, approve dari Menhukam, ketuk palu dari DPR, tanda tangan dari Presiden. Apakah kita menghormati proses negara itu? Sementara ratusan ribu pemain sepak bola Indonesia juga ingin main di timnas. Tapi karena dianggap kalah kualitas oleh proses yang namanya naturalisasi akselerasi, mereka duduk manis kan? Kita duduk manis misalnya pemain-pemain kita. Tapi kemudian nggak dipakai, tidak masuk DSP loh. Kan itu pertanyaan besar, itu problem loh. Kalau kita mau bicara ansih sepak bola, itu problem loh. Dia nggak masuk DSP, Bang Aiman. Daftar susunan pemain. 11 itu starting, 7 itu di bench. Itu yang masuk DSP 18. Dia nggak masuk. Kan biasanya tim bawa 23 atau 26. Jadi biasanya dia pakai training duduk di tribun. Eliano duduk sebelah saya selalu. Makanya kan. Tas. Iya kan. Ada Sananta, Eliano. Nah itu nggak sederhana. Lalu saudaranya Yakob Sayuri itu. Nggak sederhana. Apalagi dia mengatakan dia belum cukup layak masuk skuad timnas. Sintayong bilang begitu. Yes, ada itu jejak digitalnya. Itu problematika gitu loh. Tapi apakah kemarin waktu pergantian itu problematika itu diangkat? Menurut saya itu kesantunan organisasi aja nggak mau ungkap kan? Kan itu. Oke. Ada yang menambahkan, Bung Nurdin? Ya. Jadi zaman saya ya sebagai sebuah kelamaan bahwa setiap budaya pertandingan pelatih itu dia memang punya prinsip. Itu kita harus akui dan kita tidak bisa intervensi itu. Tapi prinsip itu tidak boleh kaku. Ya. Misalnya gini, zaman saya dulu termasuk waktu saya menjadi manajer dan saya berhasil loh. Tapi tadi 18 orang. Dengar dulu, jangan dipotong dulu. Ya. Masalah itu. Jadi setiap pelatih itu pasti sudah mengatur strategi dan taktik. Apakah dia 4-3-3, 4-5-1 atau 5-4-1 dan sebagainya, 4-4-1, 4-4-2 dan sebagainya. Nah setelah itu kemudian ada namanya manajer meeting dulu. Sekarang mungkin technical meeting. Maka dia menjelaskan kepada pemain. Ini menghadapi ini maka ya strateginya nih. Polanya ini gitu. Nah pada saat itu Sintayong yang tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris, itu masih bisa menggunakan penterjemah. Tapi ketika pertandingan di lapangan, dia strateginya yang sudah disampaikan waktu manajer meeting tidak berjalan. Dia ingin merubah atau dia ingin memperkuat itu. Komunikasi ini sudah terlambat. Gol tercipta. Itu yang dimaksud tadi, salah satunya. Jadi dalam kondisi darurat susah tuh untuk komunikasi. Susah sekali. Coba harus panggil dulu orang Koreanya yang bisa bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini kalau misalnya asisten pelatih kita tidak bisa bahasa Inggris, ambil bahasa Indonesia. Baru menerjemahkan. 2 penerjemah dalam waktu dia harus mengambil keputusan hitung detik. Gol tercipta. Misalnya seperti itu. Jadi faktor komunikasi ini handicap yang sangat tinggi ketika pertandingan berlangsung. Kalau sebelum bertanding bisa. Yang kedua adalah seorang pelatih harus paham culture sepak bola sebuah negara. Nah saya melihat hari ini, membaca hari ini langkah awal dari Patrick ini bagus. Dia ingin mengetahui culture sepak bola Indonesia dengan cara dia mendatangi direktur teknik Indra Safri ke lapangan, bertemu Bima Sakti. Soan? Bukan soan, dia ingin tahu. Dia ingin tahu tentang culture sepak bola Indonesia, pasti ada diskusi. Dia tanya itu. Nah sehingga keluar pernyataan Patrick kalau nggak salah, bahwa dia mengatakan timnas
Indonesia dari pemain Indonesia adalah merupakan tulang punggung timnas. Dia tidak mengatakan naturalisasi. Itu berarti dia ingin memahami culture. Dan seorang pelatih harus paham tentang culture sebuah negara, sepak bola sebuah negara. Jadi bahasa dan culture-nya Kluivert udah benar untuk tahap pertama Langkah nih. awal, Iya. ini langkah yang bagus. Tapi itu Kemudian dia bisa- ingin mengamati, ini pertandingan. Tapi itu bisa terjadi karena kan yang kita hadapi taktikal nih. Yang tadi kan strategis, setuju ya. Semua harus diperbaiki dalam konteks federasi kan. Wasit yang mimpin PON kemarin masih begitu. Tapi sebentar. Nah, maksud saya banyak hal. Asprof di DKI misalnya. Tapi poin saya tadi, pemain lokal adalah tulang punggung timnas. Ngelawan Australia sama Bahrain bisa dipraktekkan gitu. Bisa, dia bisa menggabungkan antara pemain naturalisasi dengan pemain kita. Di melawan Australia dan Bisa. Bahrain. Dan misalnya kita 4 pemain, 7 naturalisasi. Oke. Kalau sekarang kan hanya 83 paling banyak kan? Atau 5 di kita. Jadi- Jadi gini Bung Pendi, 92 kadang-kadang 83. 83. Jadi nanti target kita 74. sebenarnya gini, kalau membaca, Ya. tadi dikatakan blueprint. Sejak saya jadi ketua PSSI, 2007 saya sudah canangkan blueprint visi 2020 PSSI. Industri bola menuju Oh pentas iya, dunia. iya, iya. Ada bukunya itu. Ada bukunya. Dan itu yang berjalan sekarang. Iya. Badan Liga Indonesia itu zaman saya. Kalau Badan untuk Timnas Nasional zaman kepentingan saya. Sebentar. taktikal, nggak sedikit aja. Kalau untuk kepentingan taktikal, nanti lawan Australia 11-11-nya pemain diaspora nggak apa-apa. Tidak masalah. Oh, oke. Karena dia sudah pemain Indonesia. Agak bertentangan dengan Tetapi buku tapi ya. culture-nya, filosofinya adalah bukan filosofi speed and power. Karena itu nggak cocok dengan pemain naturalisasi kita. Tapi kalau dia menggabungkan antara speed and power dengan total football, Ya. bisa kita menang lawan Australia. Kita harus optimis. Sepak bola itu di samping teknikal ada faktor luck. Ketika melawan Australia, Oh itu pasti. Bola ketika itu melawan putar. Australia itu di kini itu bukan karena kita pertahanannya kuat sehingga tidak jebol. Laki aja Indonesia. Oh, iya, iya. Harusnya 10-0 tuh. Ada penalti juga lawan Arab Saudi kan? Iya. Yang dengan baik Nah, diselamatkan. coba kalau oleh mau lihat Martin ya, Pass, kan? dikatakan tadi mengangkat Sintayong level sepak bola di high level, itu betul. Tapi jangan salah, 2007 timnas kita sudah ber high level. Coba putar video ketika kita bertanding melawan Arab Saudi, mengalahkan Bahrain, kemudian 2007, hanya 1-0 2007. Dan Tanpa naturalisasi. kondisi darurat tadi yang dialami oleh STY karena sulit komunikasi harus mengubah strategi dan sebagainya tidak akan terjadi di zamannya Kluivert nanti. Ya, saya kira tidak akan terjadi karena Tidak akan dia, terjadi. Karena kenapa? Nanti kita akan bahas. Saya nanti akan bicara soal ke Bung Pange apa yang kemudian disampaikan tadi antara Bung Toel dan Bung Nurdin Halid. Sesaat lagi isu hangat kadang bikin berat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya, Aiman Wicaksono. Saya udah ingetin Pak Erik, kalau misalnya Bang, kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sintayong. Katanya nggak boleh balik lagi. Udah. Ya kembali di Rakyat Bersuara tadi di over luar biasa rame sebenarnya tapi rame sekali. Saya ke Bung Pange. Bung Pange, kalau tadi sampaikan apa yang disampaikan oleh Bung Nurdin, oleh Bung Toel, oleh Bung Andre, Anda setuju apa yang disampaikan? Gini ya, kalau saya merasa kita nggak usah panjang-panjang lah ngomongin Sintayong lagi ya. Sederhana nih. Orangnya udah stop jadi pelatih timnas. Nah, ini kan buat Udah pelajaran chill juga. juga gitu kan. Nah, menurut saya kalau kita mau mengedepankan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas, kalau kita banyak-banyak ngomongin Sintayong pelatih sebelumnya, kita tuh nggak respect sama Kluivert berarti. Udah ada pelatih baru kok, kita ngomongin dong taktiknya dia gimana, pemainnya siapa aja. Itu pertanyaan legit. Komposisi pemain nanti pada saat lawan Australia sama lawan Bahrain tuh gimana? Berapa banyak pemain naturalisasi diaspora? Berapa banyak pemain? Nah, kalau untuk bicara itu kan kita harus tahu strategi sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya 5 tahun. Nah, ngomongin strategi sebelumnya, ini Iya. jadi menarik. Kenapa? Pelatih timnas bukan kayak pelatih klub yang ketemu pemainnya tiap hari. Enggak. Cuman ketemu pada waktu international break. Dan international break terdekat nanti karena kalender FIFA ya. Yeah. Pemain banyak main di Eropa adalah Maret minggu ketiga, 2-3 hari sebelum bertanding. Nah, pertanyaannya adalah dalam waktu 2-3 hari bertanding itu seberapa cepat bisa akulturasi untuk masalah soal taktikal, soal strategi dan lain sebagainya. Apakah, kalau saya sih nggak sepakat bahwa pemain itu bisa dengan sendirinya ngobrol sendiri pakai taktik seperti Pak Nurdin tadi bilang. Nggak bisa kayak gitu Pak, menurut saya. Kenapa? Izin Pak. Bukan pemain yang bisa taktik sendiri, bukan. Pelatih
sebelum pertandingan itu dia melakukan manajer meeting zaman saya dulu. Betul. Nah, untuk menyampaikan kepada pemain, ini nanti melawan tim ini, pola Benar. kita begini. Benar, Pak. 4-3. Betul. Itu dijelaskan. Betul. Setelah itu baru dia susun pemainnya. Betul. Ini kamu di sini, kamu di sini. Tapi Cuman kan kalau tadi menurut Pak Nurdin adalah ketika lawan Arab misalnya, itu taktik pemain gitu. Bukan, begini. Yang kita dengar bahwa ketika melawan Arab Saudi, itu bukan strateginya Sintayong. Pemain berkumpul sendiri, strateginya bahkan kita menurut informasi ya, Sintayong dilarang masuk bertemu mereka. Itu yang kita dengar. kenapa dilarang masuk? Karena pemain-pemain kita tidak mau mengikuti strategi atas itu yang kita dengar ya. Karena masalah komunikasi ada. Bukan masalah taktik dan strategi. Nah, cuman kayak gini Pak Nurdin, kalau misalnya pemain menarik nih. bisa ngomongin taktik sendiri, pelatih buat apa lagi kalau gitu? Ya, tapi menarik. Tapi faktanya Pak. PSSI menang, tim nasional kita Iya, menang 2-0. iya, betul. Dan yang kebetulan cetak bola ada pemain Indonesia bukan terusasi. Ini waktu. Betul. Dan itu menurut Pak saya Nurdin mungkin jasanya Coach Sintayong di saat lawan Arab Saudi. tidak ada. Iya, itu yang saya mau Begitu. tanyakan. Sehingga pada waktu itu menang. Nah, ini Betul kan? Saya rasa logika yang terlalu sederhana diambil pada waktu menang ini karena pemain, pada waktu kalah gara pelatih, kan kita nggak bisa gitu dong. Waktu kan juga begitu. Pak. Bagaimanapun yang yang punya responsibility sama authority itu tetap pelatih, menang karena pelatih. Setuju Bos Yan, Iya. setuju. Tetapi boleh diterapkan menurut yang kita dengar ya, ketika melawan itu Australia, melawan Iya. Jepang, itu pemain-pemain kita tidak setuju dengan taktik itu. Nah, waktu lawan Bahrain, waktu lawan Nggak waktu lawan setuju. China, waktu lawan China, Hah? itu ruang ganti. Itu yang kita dengar itu. Nah, sehingga waktu lawan Saudi, pemain itu berkumpul, tidak boleh Sintayong ada di mereka. Menyusun dia mau bermain dengan gaya mereka. Dan kita menang 2-0. Tetap saja pelatih bertanggung jawab, berarti mereka yang ini menarik nih. Jadi Pak Nurdin mendengar itu ya. Ketika ada pemain-pemain ini, dia nggak mau ngikutin taktiknya Sintayong, dan Sintayong waktu itu mungkin diblok, saya nggak tahu bahasanya apa. Menang 2 kali. Arab Saudi sama? Arab Saudi ya, waktu Arab Saudi. Oke. Tapi ketika dipaksakan Sintayong masuk, lalu kemudian maksakan taktiknya, pemain kemudian tidak menerima, itulah kekalahan kita. Faktanya lawan Australia, kita dibombardir. Kanan yang tadi Bung Andre mengatakan masuk bola Australia karena bertahan total. Belum tentu kesalahan pemain, karena digempur terus bisa saja dia berbuat salah. Tapi bukan karena kualitas yang rendah sebagai seorang pertahanan kemudian gol tercipta. Boleh ngomong. Itu karena Sorry bang, bentar aja bang, sorry. Gini, memang kalau kita suka ngikutin bola dari dulu kita tahu bahwa kadang-kadang ada istilah pelatih lost the dressing room. Memang, ya pelatih sama pemain itu udah nggak ngobrol, emang ada itu kejadian kayak gitu. Tapi kalau kita mau lihat sebenarnya, saya lagi-lagi nggak bisa kita bilang bahwa kita kadang-kadang suka mengecilkan arti pelatih atau manajer bola gitu, seolah-olah contoh misalnya ini mah pemain siapapun jago, pelatihnya siapa aja, jadi nggak juga. Argentina udah 2014 itu lebih canggih skuadnya daripada pas jadi juara dunia. Pelatihnya siapa? Namanya Diego Maradona, pemain hebat, taktiknya acak adut, nggak kemana-mana itu tim gitu. Jadi kalau menurut saya kita harus fair juga Pak ngelihatnya Pak. Pelatih sama pemain itu sama ada dua elemen yang saling bersinergi. Jadi menurut saya ini nih, saya mau menengahi nih. bukan kamu tengah Bung Andre, ini bentar, pengamatan. sebentar. Jadi gini, Prof. ini sebuah pengalaman Prof. sebelum Bung Andre, sebentar, dengar. Ya. Sebuah Karena pengalaman. senior saya ngalah dikit. Saya waktu ketua bidang tim nasional, saya bawa Indonesia Piala Asia di Lebanon 2001. Bawa belur kita. Dari situ harus lanjut ke Piala AFF di Thailand. Pelatih yang sama, ketika di Thailand, itu saya akan mundur ke tim nasional kalau di sini bawa belur. Saya nyatakan itu. Saya merangkap sebagai manajer tim. Saya hentikan pelatih di tengah pertandingan berlangsung. Kenapa? Ada dinamika. Pemain menghadap sama saya sebelum pertandingan besoknya, dan itu penentuan. Mengatakan ini dinamika seperti yang dikatakan oleh Pak Erik, ada dinamika yang tinggi. Salah satu dinamika adalah bahwa kami tidak cocok dengan strategi dan taktik pelatih. Saya tanya, itu 7 pemain. Boleh tanya Aji Santoso masih ada tuh. Itu masih ada tuh. Kurniawan masih ada tuh ya. Terus Bima Sakti masih ada itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan kami, tidak sesuai dengan karakter kami. Padahal itu pelatihnya orang Indonesia. Saya panggil pelatihnya, ini kenapa begini? Jadi gini, kamu istirahat saja. Pertandingan besok saya tidak pecat, tapi kamu istirahat. Pemain katakan begini, lebih baik Pak Nuri jadi pelatih daripada pelatih yang ada. Karena dinamika. Maka saya bersama pemain menyusun strategi pertandingan. Alhamdulillah kita bisa sampai ke final. Yang tadinya tidak mungkin masuk ke final. Kalau itu karena pemain tidak cocok, itu dinamika. Jadi tidak semua itu kalau tidak sinkron atau taktik dan strategi yang diterapkan oleh pelatih dengan pemain. Maka ketika saya itu baik waktu manajer PSM maupun ketua PSSI, saya tidak berintervensi pelatih. Tapi pelatih, karena saya ngerti bola, kepertanggungjawaban taktik strategi kepada saya baru dengan pemain. Saya diskusi. Nah, itu salah satu pengalaman, Bu Zihan.
Tapi kalau boleh saya tambahin, Pak Nurdin, mungkin ini juga pernah punya kejadian ketika pemain Manchester United salah satunya, enggak salah satunya, ada beberapa yang kita pernah dengar lah cerita yang ketika memang ada pelatih yang dia tidak suka atau terlalu keras, itu bisa loh beberapa pemain membuat sebuah koalisi untuk menyuarakan kepada manajemen, saya nggak suka, pelatihnya nggak cocok. Itu kan bisa begitu. Berarti kan bukan berarti karena strateginya doang. Nah, Berarti kalau karena ada masalah personal. Tergantung situasi. Kalau waktu yang saya alami di Thailand, Piala AFF itu tahun 2000 itu adalah dinamika di mana dia nggak cocok. Ya berarti bukan masalah tentang kualitas pelatihnya yang tidak bisa memberikan strategi yang terbaik dong. Bukan. Ini Sintayong lebih itu kepada bukan- komunikasi dong. Betul. Sintayong itu bukan karena tidak berkualitas, berlatih di Korea, membawa Korea masuk semifinal, itu berprestasi. Kurang apa prestasinya Roberto Mancini? Tapi dipecat di Arab Saudi. Jadi berarti lebih kepada respect dan yang nggak respect. Pelatih yang mendapatkan respect pasti di locker room pasti Korea akan jauh lebih semifinal apa? dihormati. Waktu Piala Dunia kan? Siapa? Bawa ke Piala Dunia maksudnya. Oh iya Piala Dunia maksudnya. Iya, tapi ke semifinal Ke enggak. semifinal bukan Piala Dunia. Yuk, Bung Tol gimana? Silakan Bung Tol. Oke, tadi kan disampaikan nggak mungkin nggak ada peran pelatih. Itu kan normatif kita paham. Tapi jangan lupa tadi timelinenya itu pasca Bahrain, lalu lawan China, lalu lawan Jepang. Jadi misalnya sebelum lawan Arab ada pertemuan yang hanya pemain, kan kalau kita mau kasih tolak ukur lazim atau tidak lazim? Tidak lazim. Tidak lazim. Pertemuan hanya pemain gitu loh. Kenapa terjadi begitu? Karena ternyata sekarang kebuka bahwa ada situasi yang terjadi di Bahrain. Pasca 2-2 di Bahrain. Apa itu? Soal taktikal yang ingin didiskusikan oleh pemain naturalisasi. Dan nggak sekarang kena. penjelasannya apa? Oke? Apakah punya taktikal? Yes. Tapi setiap pelatih punya kecenderungan taktikal. Saya mengkritisi dengan mengatakan monoton karena apa? Sejak 2020, kalau teman-teman lihat, kalau semua lihat mulai dari AFF 20, 22, lalu pegang 19 yang gagal di Patriot, lolos ke semifinal, Sintayong itu kecenderungannya bermain, kalau bahasa bola sederhananya ya, negatif football. Karena dia cenderung hilang bola, turun di pertahanan sendiri, retreat, lalu counter attack cepat. Oke? Itu waktu naturalisasinya misalnya berapa. Sekarang dalam proses tim nasional ini, pertambahan naturalisasinya kan terjadi. Tambah si A, tambah si B, tambah si C, D. Contoh, kan waktu lawan Vietnam 2 kali barat aja kan, waktu Izes di sini nambahnya. Tom Hai dan Ragnar kan di Hanoi nambahnya. Itu aja udah perbedaan tuh cara mainnya. Nah, tapi secara keseluruhan dia bermain dengan cara yang menurut saya, apakah kapasitas pemain naturalisasi itu hanya bisa seperti itu? Itu loh filosofi taktikal itu. Pakai pertanyaan, apakah cuma bisa main dengan gaya seperti itu? Retreat, defend gitu loh. Compact defend, 5 di bawah, 2 gelandang bertahan. Kan itu yang mau coba mungkin didiskusikan. Kalau Anda dikasih amunisi tambahan yang lebih istilahnya CC-nya, kalau ibarat kendaraan CC-nya lebih tinggi, apakah Anda mau main dengan kecepatan yang sama misalnya gitu loh. Bung Toel, Ini kan filosofi taktikal. mau mempertanyakan aja. Memang amunisi itu datang, tapi kalau kita lihat DNA-nya para amunisi itu lebih banyak kan DNA bertahan. Jadi Pemain kalau bertahan, misalnya kacamata kita yang ada salahnya juga dong kalau memang memaksimalkan area pertahanan, karena memang core yang banyak nih lebih datang berlimpah pemain bertahan. Karena penyerang yang dicari-cari belum Belum datang-datang. datang penyerangnya belum ada. Itu antara lain Ya logikanya. mungkin bisa lebih masuk akal. Jadi begini salah satunya misalnya, apakah Tom Haye tipikal yang cocok dengan gaya Sintayong? Tidak. Nah, Dengan karakter dia bermain itu nggak pas. Suruh lari-lari, suruh kerja keras, pontang-panting, main kotor enggak. Dia tipikal pemain bersih. Kalau contoh langitannya Pirlo, saya bilang contoh langitan. Dia kalau pegang bola naruh-naruh bolanya bagus. Tapi kalau suruh gedebak-gedebuk, menit 60 pun kan habis dia. 70 pun habis. Ragnar tapi Itu ruang taktikal, kan ruang bicara taktikal. Pertanyaannya Anda dikasih amunisi lagi, Anda dikasih amunisi lagi, mau main seperti apa seperti itu? Saya sampaikan sedikit catatan Ordal.
Ini yang tidak Ordal lagi ya, ini ordal. memuaskan PSSI. Ya, saya dengar nih sebagai dekat sama Ordal, ini tidak puas PSSI dengan skuad yang begitu melimpah sekarang, mewah dianggap PSSI, seharusnya kita jauh lebih menggigit. Jadi itulah salah satu alasan pergantian. Tapi menurut saya apapun juga ya, Coach Shin itu punya plus dan minus. Tapi intinya beliau sudah membawa Indonesia jauh lebih tinggi. Tapi lebih baik kita respect ya kepada beliau ya, maaf ya Bang Toel, Prof Nurdin ya. Kita berikan aplaus sama Bung Toel. Sekarang kita fokus melihat ke depan ini. Kalau kita bicara Coach Shin terus, mohon maaf ya. Iya, iya. Kita bicara masa lalu. Sekarang, benar, sebentar. Kalau itu Sekarang setuju, bagaimana ini Patrick Kluivert, Setuju. ini benar-benar mampu Move nggak? on, Bang, move Ya, on. itu loh maksud Ya, move saya. on aja. Jadi mohon maaf ya. Jadi begini. Kita Coach Shin, kita kasih ucapan terima kasih, kita apresiasi, terima kasih Coach Shin sudah bawa timnas sejauh ini luar biasa ya. Apapun juga dia berani melakukan terobosan, anak-anak muda diberikan kesempatan. Lalu karena Coach Shin juga timnas kita punya prestasi, lalu diaspora nih mau datang Tapi, juga Bung Andre, karena prestasi. Bung Andre. Bentar, satu menit. Setengah menit. Nah, tapi ini kita sudahi perdebatan Coach Shin nih. Kita tunggu nih Patrick Kluivert apa yang ditawarkan ke kita. Dan harapan ini bisa terwujud gak di Australia dan Bahrain. Ini penting loh. Ya. Karena Pak Erik kalau baca statement beliau dia dengan pergantian pelatih ini, PSSI tidak bermimpi lagi masuk round 4. Tapi langsung nomor 2. Gitu loh kalau baca pernyataan, betul kan? Harus gitu Bang Andre, harus. Iya kan? Nah, sekarang kita kasih ruang nih. Udah lebih 1 menit. Kita kasih ruang. Nggak, boleh ya? Bentar, Bro. Kita Boleh. kasih ruang, kita kasih dukungan kepada PSSI dan Kluivert untuk bekerja. Ini mau Nanti break kalau mau langsung. kita kuliti nanti setelah Australia lawan Dan Bahrain. Bahrain. Pertanyaannya Kalau memang apakah itu terjadi misalnya ya, saya udah ingetin Pak Erik, kalau misalnya Bang, kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sintayong. Katanya nggak boleh balik lagi. Udah Nggak, balik lagi. Saya udah ingetin. Tapi Dia Pak balik Erik, lagi. bentar, saya udah ingetin. Tapi Pak Katanya Erik nggak balik lagi. Bentar, Balik lagi. saya ingatkan, Pak Erik dengan yakin bilang, resiko harus diambil. Bahwa keputusan yang beliau ambil sudah beliau pertimbangkan secara matang-matang. Untuk itu mari kita hormati dan kita dukung bersama-sama. Dan saya minta kepada supporter kalau memang cinta kepada timnas jangan lagi bicara di medsos itu. Kosongkan GBK, kosongkan GBK. Kita harus penuhkan GBK, itu yang penting. Ini politik. Kalau ini politik. Bang, Tapi pertanyaannya Bang, gini, Bang. apakah benar bahwa Kosong. Ini Kan gayanya GBK gaya itu. politisasi. Gaya, Bang, mohon maaf nih. Mohon maaf. Ini jeritan hati supporter sebenarnya. Sedikit mau meluruskan, kosongkan Yang gua GBK nggak itu demen dengan maksudnya kalimat pas di kosongkan tanggal GBK, kosongkan saat GBK. lawan Australia, mainnya di Australia, ngapain ke GBK? Maksudnya Bukan. begitu. Kan ada pernyataan ini di medsos kita lihat Iya. kosongkan Tapi GBK. tanggalnya coba lihat Bang. Kita loyalnya sama timnas. Timnas ini milik rakyat Indonesia, milik supporter, bukan milik Erik, bukan milik Sintayong, bukan milik Patrick Kluivert. Untuk itu kita penuhkan GBK nanti tanggal 25 Maret. ini belum memecahkan masalah komunikasi ya. Ya kalau komunikasi ya sudah lah. Kan ini tetap wow. Nggak, pertanyaan begini, apakah betul Sintayong itu masa lalu? Akankah ia kembali ke sini? Mungkin ada klub yang mau kemudian menyewanya untuk melatih klubnya. Itu pertanyaan besar. Kita kembali saat lagi. Gajinya mahal. Bagaimana kita standar pemain naturalisasi seperti apa? Apakah Tapi kalau memang semuanya naturalisasi nanti lawan Australia karena pertandingan hidup dan mati, nggak ada masalah. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama tadi, Patrick Kluivert itu ke depan seperti apa? Saya boleh sampaikan ya, Bang Effendi Ghazali, Prof. Effendi. Indonesia Australia 25 Maret nanti ya? 20 Maret, oke. 20 Maret 2025. Ya. Itu pertandingan, dalam tanda kutip ya, hidup dan mati. Semua hidup dan mati. Teriakannya STY apa Kluivert gitu kan? Oh kalau itu tergantung hasilnya. Oke. Gitu ya. Gol siapa dulu, lalu hasil ujungnya bagaimana gitu. Ya oke. Kalau saya mau begini lah supaya kita dapat intinya dari tadi kita bicara komunikasi karena itu ada dua hal yang mau saya garis bawahi. Saya yang pertama seperti tadi terima kasih kepada semua lah ya. Kita dukung federasi, Sekjen, Pak Sumarji, semua coach Sintayong, Indra Safri,
Nova, Fahri Husaini, Bima Sakti dan semua yang lain lah ya. Kita dukung semua. Apalagi Sintayong yang sudah punya jasa lah untuk kita sampai tahap ini. Tapi yang pada saat yang bersamaan saya membayangkan komunikasi itu seperti ini. Sehingga saya menyebut kita juga salah, saya juga termasuk salah gitu. Dalam hal gini, coba kalau misalnya Sintayong itu punya kesempatan untuk bertemu dengan Towel dan lain-lainnya itu dalam sebuah forum diskusi sebelum berlarut-larut. Betul nggak? Pakai bahasa apa, Bang? Apa ya? Pakai bahasa apa? Diterjemahkan nggak apa-apa, Towel. Saya menerjemahkan Anda, nanti JJ menerjemahkan dia. Kurang lebih begitulah. Bung Fendi, pertanyaan. Ya. Jangankan dengan Bung Towel. Ya. Pernah nggak Sintayong itu berkomunikasi Pelatih dan dengan pelatih Indonesia? Ya, itu yang tadi. pemilik klub? Itu tadi. Pernah nggak? Pernah Setuju. nggak? Tidak, saya tanya. Pernah nggak? Belum pernah saya lihat. Tapi maksud saya itu ada kesalahan-kesalahan kita juga. Sintayong. Sintayong Betul pertanyaan kan? saya, Iya ini kan? kan komunikasi. Iya. Effendi bilang Ya. harusnya, bukan sebaiknya, Ya. dia berkomunikasi dengan Bung Towel. Dan lain-lainnya, jangan Dan cuma lain- Towel. Pertanyaan Towel saya, jadi di atas. pertanyaan saya. Pernah nggak? Nah, Misalnya. itu saya tanya. Ya. Dia jawab belum pernah. Nggak pernah nggak Sintayong? Pernah Sintayong Setahu saya berkomunikasi belum dengan pernah. pelatih-pelatih Indonesia Setahu saya belum yang menangani klub di Liga Indonesia dalam rangka dia memahami culture sepak bola Indonesia. Itu satu, ya oke. Nggak itu satu. Jawabannya Jadi- belum pernah. Ya setahu saya belum pernah, tapi nggak tahu teman-teman yang lain. Saya belum pernah lihat. Oke, belum pernah lihat. Tapi yang kedua sekarang, kalau saja pada waktu itu ya ada komunikasi yang jelas, AFF harus juara. Lain dong, ya kan? Dia harus lain. Saya ngebayangkan. Dan saya yakin Bang Effendi, mohon maaf ini saya potong dikit. Ya. Masyarakat sepak bola Indonesia sekarang udah mulai pintar juga. Iya, betul. Dan mereka juga punya keluasan hati yang kalau fair, masuk akal, kita Iya, terima kok. ya. Demi apa? Demi sepak bola Indonesia. Regenerasi bukan berarti potong satu generasi atau potong dua generasi. Betul. Jadi itu bisa kombinasi. Betul kan? Regenerasi yang muda belajar dari yang tua, yang senior membawa yang muda di lapangan. Jadi kalau kenapa saja pilih yang itu? Ya Kenapa itu pilih tadi. yang itu, kenapa? Kenapa misalnya tidak dibawa misalnya ya Maklok, Kambuaya, di depan ada Egy Maulana Fikri, ya kan? Ramadan Sananta, Sayuri, kemudian Witan misalnya ya. Apa Jen Ravens tersedia, Ramadan Sananta tersedia. Itu salah siapa? Itu Dimas Derajat. Itu kesalahan siapa? Ini dalam Areanya konteks- pelatih milih Iya, pemain. karena itu apa yang disampaikan kepada pelatih. Sementara kita kan nggak tahu kan, kita lebih tahu AFF itu regenerasi dan tidak ada target. Betul ya? Nah, jadi ada dua masalah komunikasi. Yang ketiga sekarang yang mau saya serius ini agak penting. Masalah komunikasi di mana tuh? Yang mana? Yang tadi? Iya. Ya kita nggak tahu siapa yang harus menyampaikan bahwa itu targetnya juara dan pelatih harus melaksanakan itu sebagai Maksudnya target juara. PSSI Anda mau Bisa ngomong gitu kan? saja, PSSI Oke. bisa dan semua yang lain. Kalau kita kan taunya targetnya nggak juara kan? Apa? Nggak juara kan? Gak juara. Nggak. Saya Taunya taunya kita nggak juara kan? Yang Oke. terbaik. Yang terbaik. Oke. Saya minta juara. Oke, oh iya keren. Kalau saya bilang, masa Anda tidak ingin juara setelah dari tahun 1997? Iya kan? Belum pernah. 96 Anda nggak juara, masa Anda nggak mau juara? Anda bisa bayangkan loh, kalau itu terjadi Vietnam cuma 1-0 kok ngalahin kita. Kalau semua yang saya sebutkan tadi ada di 1-0 lapangan, waktu di Piala Asia itu 1-0 juga kan? kita yang Itu naturalisasi kan? penalti. Ya, kita menang. Enggak, waktu di Ya 2007, 2000, Oh 2007 ya. 2023. Ya betul, tanpa naturalisasi Yang itu lolos. kita setuju saja kan? Setuju dong, karena ada kesempatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, Towel ya. Di 2026 ini ada grup C yang statusnya cuma Jepang yang sudah aman. Sebentar, Sementara yang lain kan masih bisa bersaing terus Itu nih. tidak ada, tapi kemudian disampaikan oleh Patrick Kluivert waktu berbicara dengan ratusan wartawan. Oh sebagai tugas Piala keduanya. Piala Dunia 2026 kita Ya, sebagai tugas optimis. kedua. Kalau begitu- Yang pertama itu berusaha membangkitkan kembali, memperbaiki kondisi psikologis pemain. Yang kedua membawa Indonesia Jadi gini, Bu Megi. lolos ke Piala Dunia 2026. Enggak, maksud saya begini. Komunikasi kita harus jelas. Ya, jadi gini. Target atau cuma ekspektasi? Jadi gini, Kalau target, itu setuju tuh, ya. sebenarnya setuju. Ya. Tapi kita mendengar pernyataan Ketua Umum Pak Erik, ya. dia mengatakan begini, target itu untuk periode itu memang 2030. Ya. Tapi sekarang ini ada kesempatan. Setuju. Ada Ekspektasi prospek. kita. Ya. Nah, ada prospek. Oke. Sehingga Depan mata. beliau mengambil langkah untuk memberhentikan pelatih ini karena ada prospek. Karena itu pada malam ini saya di acara Rakyat Bersuara ini sebagai rakyat saja ingin mengatakan bagi saya target PSSI lolos 2026. Ya. Bagi saya, ya kan? Kalau bagi saya Dengan cara lolos secara langsung, Bang. Oh, malah ditambah. Berarti Ya. Anda harus memperoleh posisi kedua. Banyak alasannya. Ya. Kita udah ketemu semua, kita punya potensial poin semua dari tim di luar Jepang. Ya. Udah gitu, kita akan mendapatkan amunisi baru katanya, yang notabene nanti entah itu pemain depan. Nah, ada iya. dua kata. Ada Ole Romnik, kemudian Tuh, Jairo artinya kan Ribold. peluru banyak lagi nih. Ole ya. Ole Romani. Tapi saya mau sekarang sedikit aja komunikasi, mudah-mudahan 2 menit, yaitu dengan mengatakan
kita harusnya tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang lalu. Yaitu misalnya pertama, menimbulkan gelombang media sosial, gelembung media sosial yang begitu besar. Siapa tuh yang bikin itu? Oh iya, saya mau bilang begini. Bung Toel kayaknya punya pengalaman. Tolong dihimbau. Iya. Sekarang ini kita akan mau bagaimana Indonesia lolos 2026. Oh, udah setuju. Oleh karena itu pertama, Ya. kita beri kesempatan kepada Oh, setuju. Clivert. Udah pasti. supporter. Jangan- membuat Patrick ini ada faktor psikologis. Kalau mau Indonesia Oh, lolos. kalau saya agak sebaliknya. Mari kita support itu. Saya mau agak sebaliknya. Saya mau menaruh kayak Patrick Kluivert ini berada di bumi. Jadi jangan Anda sejak dari datang sampai itu diagung-agungkan terus. Kalau kebetulan kalau Sintayong itu punya 2 masalah lagi. Yaitu masalah yang pertama itu ada Korean Wave namanya. Memang dari konteks negara itu ada Kementerian Budaya, Ya. Kementerian Pariwisata dan Sport. Di Itu satu Korea. kesatuan. Sehingga kalau Anda mendatangkan tim, itu ada bagian yang mengurus soal itu. Disupport maksudnya. Di dalamnya ada. Oke. Saya nggak tahu namanya Termasuk siapa. buzzer maksudnya. Bukan istilahnya bukan buzzer, tapi persatuan antara budaya, sport dan turisme tadi. Ya all out kan supportnya kan. Ya all out. Sekarang all out juga itu ya, all out gitu. Intinya dalam satu kesatuan. Ada itu. Nah, kemudian bertambah lagi dengan ketika pemain-pemainnya makin mahal. Nah, bentuk komunikasinya beda. Kalau saya mengatakan ini kita punya peluang sekarang karena kalau di Belanda itu anak-anak kecil kalau lagi latihan itu dia boleh nanya-nanya ke pelatihnya gitu. Kalau dalam konteks budaya Korea agak lain. Di Indonesia boleh. Nah, ini Korea mungkin kan ketika nanya ada yang katanya dengan tegas ya dilakukan teguran-teguran fisik dan sebagainya. Tapi itu masih mungkin oke ketika pemain-pemainnya belum pemain-pemain yang mahal dan pro. Sekarang nilai pasar timnas kita 457,09 miliar kan. Mil Higgins yang paling tinggi misalnya ya. Ya, jadi dengan itu bicara komunikasi dengan pemain-pemain yang makin lama makin mahal itu agak berbeda. Jadi ada persoalan budaya juga di sini. Nah, kita beruntung bahwa ya sekarang beruntungnya Patrick Kluivert ini datang tidak dengan, menurut saya tidak datang dengan tidak budaya yang semacam itu. Jadi masih bisa nih kita diskusi panjang dan lebar dengan dia. Setahu saya pernah tinggal di Belanda soalnya untuk ya. Nah, ditambah lagi dengan dia datang dengan tim yang agak jelas nih bagi saya. Ya kan ada Alex Pastoor, kemudian Denny Domingos Lanzat misalnya. Jelas ini. Kalau yang sebelumnya dengan segala hormat pada pelatih-pelatih yang sebelumnya, kita kan agak kurang tahu nih. Pelatih siapa itu? Iya pelatih-pelatih sebelumnya. Iya siapa? Siapa yang sebelumnya ya? Nah itu kan ketika datang dengan pelatih striker, catatannya aja kurang bagus. Berapa? 9 ya? Bukan, dia 57 kali main nyetak 5 gol, kurang lebih gitulah. Sementara saya bandingkan Pelatih Widodo striker Ceputro, itu. iya pelatih striker. Striker itu. Iya, apa ya? Pelatih striker itu. Striker, ya. Nah, sementara kan yang ini Widodo Ceputro aja 55 kali main 14 gol misalnya. Itu Salto satu. apa plus gol kungfu. Iya kan? Ya, yang itu fenomenal. Nah, tapi begitu. Maksud saya ada hal-hal yang menggembirakan ini. Tapi jangan pula kita pada hari-hari ini agak penting membayangkan sesuatu yang ideal, yang strategis. Membangun sepak bola kita ada persoalan Asprof, ada persoalan wasit, Liga 1, Liga 2 dan lain sebagainya. Tapi pada saat ini pertanyaannya menjadi taktikal. Anda bisa menerima nggak kalau terjadi di Australia itu 11 pemain adalah pemain diaspora? Pemain Kita tanyakan kepada supporter coba. Ya, misalnya begitu ya. Karena apa? Yang penting lolos ke Piala Dunia. Silakan, Bung Indro. Iya, kalau saya melihat saya lebih pada bagaimana komunikasi tadi ya. Komunikasinya kalau Pak Nurdin Halid menyatakan Supporter move on dong gitu kan juga. Iya, roadmap ataupun blueprint sepak bola itu ada. Itu katakan ke publik. Jadi kita ngerti juga sebenarnya blueprint kita berapa lama agar kita bisa lolos Piala Dunia itu. Kalau misalnya di 2030, ya udah 2030 tegaskan gitu. Prosesnya seperti apa? Itu yang harus kita kita lihat terus gitu, kita awasi terus. Tapi kalau misalnya nggak ada blueprint ini ya, saya juga sampai saat ini belum melihat nih blueprint seperti apa yang PSSI mainkan. Nanti Jadinya sekarang juga sudah ada di zaman Pak mungkin sesudah saya. iya sampaikan ke publik kirimkan. Nanti kita lama saya kirimkan. Iya, sampaikan ke publik. Jadi kita ngerti juga bagaimana kita standar pemain naturalisasi seperti apa. Tapi kalau semuanya naturalisasi nanti lawan Australia karena pertandingan hidup dan mati, nggak ada masalah. Masalah.
Kenapa? Masalah karena kita menginginkan tentunya pemain-pemain kita juga gitu ya. Kita Kan tujuannya 2026, ini quick wins dulu nih. ya enggak, kalau target kita seperti yang Bung Ege sampaikan kan 2030 semestinya. Oke. Gitu kan. Jadi 2026 lewat nggak apa-apa. Kalau 2026 kan ini karena ada peningkatan kualitas ataupun peningkatan harapan ya yang terjadi. Sehingga kita ada harapan jadi 2026. Tapi Indro, Anda merasa nggak bahwa ya seperti tadi ya, kesadaran para pencinta bola, kita bicara pencinta bola aja lah. 2026. Kan 2026 kita harus masuk Piala Dunia. Ya kalau itu akibat drama-drama tadi. Iya betul akhirnya. drama. Termasuk Drama-drama juga yang menciptakan bahwa dimunculkan 2026 oleh harus. tadi ya Korean Wave dan lain-lain itu. Aroma itu kenceng bang. Betul. Aroma itu kenceng. Sehingga Untuk tidak kita- bisa ada titik mundur nih ya. Betul. Aroma itu kenceng untuk kita ada di 2026 dan lolos di 2026. Tapi saya ke Bung Riko dulu. Anda mendingan 2006 lolos atau 2026 lolos Piala Dunia ya? Atau Indonesia nggak usah lolos nggak apa asal ada pemain lokalnya? Kalau kami dari fanbase Timnas Oranye sebenarnya nggak mau masuk terlalu dalam dengan diskusi naturalisasi ya. Artinya kami melihat bahwa kami sebagai supporter fans Oranye Belanda, kami juga tidak melupakan DNA dan identitas kami dalam berbangsa dan bernegara, bahwa kami juga larut dalam euforia keberhasilan timnas yang sudah melangkah sampai di round 3. Oke, artinya World Cup qualifier. at any cost 2026 lolos itu luar biasa. Kalau memang ada momentum di saat ini ya saya pikir fight aja. Naturalisasi nggak ada masalah, iyalah Hollanders kan. Ya bagi saya sih nggak masalah bagi saya ya. 11-11 nggak masalah ya. Dan gini loh, kalau kita bilang nanti aja 2030, kita kan nggak tahu 2030 kita sampai mana nanti. Ini di depan mata sekarang nih. Ini di depan mata sekarang. Dan yang namanya fans bola ya, yang namanya supporter timnas bola atau tim apapun, nggak ada yang mau lihat timnya kalah, nggak ada. Yang penting Setuju menang. tuh Bu Sama Sarah. satu lagi. Mohon maaf bang. Ini kalau kita sebagai pencinta sepak bola, siapapun yang akan diturunkan, yang penting menang dan masuk Piala Dunia itu kita akan jauh lebih puas. Sangat setuju. Sama satu lagi, itu balik lagi yang tadi Bang Effendi bilang, masalah komunikasi. Kalau semuanya kita komunikasikan, hey semuanya itu yang ada di 11 lapangan adalah Oke. orang Indonesia yang akan membela merah putih. Jadi kita semua nggak akan ngelihat itu Oke, pemain diaspora. pertanyaan pemain sekarang Indonesia. ketika semuanya naturalisasi nanti pada 20 Maret melawan Australia, mungkinkah kemenangan itu datang sesaat lagi? Kami akan segera kembali. Biasanya Pak Erick itu nggak pernah terlalu malam keluar dari hotel. Karena kebetulan saya selalu sewa kamar satu lantai sama beliau. Itu saya lihat 12:30 masih di kamar. Saya tanya maju dan masih emosi. Marah betul lawan Jepang itu. Ketum ini. Ya ketum kas Ya kalah lawan itulah karakter. Kita sekarang bicara ke depan. Saya mau kita sama-sama membayangkan. 20 Maret 2025 di Gelora Bung Karno. Oh, maaf. 20 di Australia. Sydney. Di Sydney, Australia, oke? Indonesia lawan Australia. Indonesia pelatihnya adalah Patrick Kluivert. 11 pemainnya, seluruhnya naturalisasi. Pertanyaannya, kemenangan. Saya nggak bilang pasti karena pasti kan bicara Tuhan. Kemenangan itu di tangan kita, peluangnya sangat besar, atau juga masih deg-degan, masih nggak yakin. Siapa yang kira-kira mau jawab? Ya Oke. Saya dulu Bang ya. Oke. Gini, Semuanya naturalisasi plus Patrick Kluivert dan asisten pelatihnya. selama tidak ada peraturan yang melarang, itu kan semua orang Indonesia di lapangan. Ya. Mau dia lahir di mana, paspor ada hijau, ada Garudanya, Oke. Indonesia. Jadi nggak ada masalah, harusnya nggak ada masalah. Saya sebenarnya pertanyaan tadi di segmen sebelumnya, Bung Toel ini menarik kalau kita ngomongin bolanya. Kita nggak ngomongin politik bola ya, kita ngomongin bolanya nih. Tadi Bung Toel bilang pelatih sebelumnya terlalu negatif mainnya, terlalu bertahan. Padahal kalau kita lihat secara komposisi pemain, skuadnya, Nggak jawab dulu nih, peluang menangnya gimana? peluang menangnya ada. Besar. Ada. Kalau besar atau enggak, kan kita bukan dukun. Kita nggak bisa bilang untuk akan menang atau enggak. Kan tahu pemain Australia seperti apa, pemain Indonesia seperti apa. Nah gini aja deh. Kita lihat, kita betul punya pemain yang main di Eropa. Mainnya di klub apa? Di liga apa? Kecuali Jay Izes, starternya Venezia di Serie A. Ada nggak sih yang main di top level di Eropa? Kan nggak ada kalau kita mau jujur sebenarnya. Kecuali nanti Jairo. Kecuali kalau Jaro Redeval Ya. main.
Kan masuk 2 lagi nanti kan? Gitu. Iya, iya. Oke. Gini, saya lebih tertarik sebenarnya gini. Kalau kita bilang yang kemarin terlalu negatif, kita harusnya lebih proaktif, lebih menyerang. Lawan siapa kita harus mendominasi bola? Lawan Jepang nggak mungkin. Kita kemarin kalah 4-0, udah kelihatan beda kelas di situ. Ini langganan Piala Dunia, Bos. Ngalahin Jerman, ngalahin Spanyol di Piala Dunia sebelumnya, gitu. Lawan siapa? Mungkin lawan Cina sama Bahrain bisa lah. Tapi lawan Australia, lawan Arab. Kita kan tahu ya menonton bola ya. Tim yang lebih defensif adalah tim yang menganggap dirinya secara kualitas itu di bawah dari tim lawannya. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin, nah saya senang nih kalau udah ngomongin bolanya nggak ngomongin politiknya nih ya. Kalau filosofi total football Rinus Michels ya, Johan Cruyff dan turunannya, filosofinya kan adalah semakin lama megang bola, semakin banyak peluang untuk bikin gol. Ya. Tapi ada antitesisnya. Ini school of thought-nya Jose Mourinho. Semakin banyak megang bola, semakin besar peluang bikin kesalahan. Sehingga lawan bisa bikin gol. Ini dua filosofi bola yang berbeda. Nah ini sebenarnya menarik untuk kita kaji. Kita semua pengen Kluivert menang, nggak ada. Mau suka atau enggak, mau fans Sintayong atau enggak. Semua pengen lihat timnas Indonesia menang. Cara menangnya gimana? Ya. Apakah kita bisa dominate Australia nanti di kandang lawan? Siapa kira-kira bisa megang bola kayak gitu? Apakah kita bisa gempur terus Australia? Atau nanti ketika kita lawan Bahrain di match berikutnya, atau ketika kita away lawan Jepang misalnya, apakah kita bisa gitu main offensive football? Itu bunuh diri namanya, gitu. Jadi saya mau bawa diskusi kita ini adalah kita mau lihat timnas Indonesia ini main kayak gimana. Kalau buat saya yang penting menang, gitu. Yang penting menang. Nggak ada hadiah untuk sepak bola indah, nggak ada. Belanda total football pernah juara dunia nggak pernah. Sorry Bang Doel, nggak pernah. Terakhir kali masuk ke final Piala Dunia 2010, pelatihnya Bert van Marwijk, itu nggak ada bagus-bagusnya main bolanya beneran. Nigel de Jong itu tendangan kungfu, tendangan kungfu nendang dada orang. Kluivert udah nggak main Bang, udah nggak main, gitu. Oke. Jadi prediksinya apa yang bisa dibayangkan oleh pemirsa nanti? 20 Maret 2025 di Australia. Itulah yang sebenarnya ya, itu menurut saya itulah tugasnya pandit, experts untuk ngeset ekspektasinya para supporter gitu. Kalau kita pengen lihatnya main tiki taka kayak Barcelona zaman Pep Guardiola kan nggak realistis gitu. Kalau kita pengen lihat timnas menang dan sepak bola itu kan simple sebenarnya. Ya, kalau saya mau sedikit memparafrasekan Gary Lineker, ya sepak bola itu adalah tim yang paling banyak bikin gol, yang menang udah gitu aja. Gitu. Nah kita nggak realistis kalau misal kita mau lihat, kita pengennya 75% ball possession lawan Australia. Nggak mungkin. Saya bisa bilang dari sekarang nggak mungkin itu kejadian. Gitu. Bisa menang nggak? Bisa menang. Dengan cara apa? Inilah yang kita diskusiin. Kita mau main pragmatis football, biar lawan megang bola, counter attack, gol. Nah pertanyaannya, itu kan strategi pelatih sebelumnya. Ya kan? Apakah akan dipakai lagi? Masih pertanyaan. Itu pertanyaannya sekarang. Oke, baik. Saya tambahin boleh? Gini. Taktikal? Sedikit Bung Nurdin dulu. Dalam sepak bola itu ada 2 hal yang sangat menentukan. Yang pertama soal teknikal itu tugasnya pelatih. Yang kedua adalah non teknis, itu tugasnya manajer. Jadi teknik tidak semata-mata menjadi andalan utama dalam sebuah kemenangan. Seorang manajer harus mengatasi non teknisnya. Apa? Dia harus menciptakan atmosfer di dalam tim maupun di luar tim. Jadi 2 ini yang berpengaruh. Oleh itu yang kedua pertanyaan tadi Bung Aiman bahwa apakah nanti 11-11 yang naturalisasi, saya sarankan kita jangan mendikotomi antara pemain naturalisasi dengan pemain kita. Kenapa? Betul kata Bung Syahad bahwa Pangeran bahwa ini sudah orang Indonesia semua. Jadi jangan kita mendikotomi antara naturalisasi. 11 pemain kalau menurut taktik dan strategi pelatih bahwa untuk bisa menahan seri atau menang melawan Australia, itu yang kita harus terima. Penonton harus terima, supporter harus terima, kita harus terima. Jadi mari kita beri peluang, kesempatan kepada Patrick untuk meramu dia pertandingan strategi melawan Australia. Apakah 11 pemain daripada naturalisasi, jangan kita dikotomi. Gak ada, oke. Yang penting pokoknya Indonesia menang. Dan semua supporter ini tidak mau tahu naturalisasi atau bukan naturalisasi, yang penting Indonesia menang dan lolos Piala Dunia. Dan kemungkinannya adalah semua naturalisasi yang semuanya adalah warga Indonesia sebenarnya. Insight. Taktikal, ngomongin sepak bolanya. Jadi misalnya waktu lawan China kita punya peluang menang. Tapi pernah nggak ada diskursusnya ngomong bola? Kan nggak pernah. Era kemarin. Karena ya itu ada penguasaan terhadap media sosial. Contoh. Penguasaan terhadap media sosial, bukan lapangan. Yes, ada tim lah. Nggak kosong-kosong amat, nggak polos-polos amat. Lawan China itu kita punya peluang untuk bisa lebih dominan. Tapi ketika main dominan, apakah secara kualitas permainan sepak bola kelihatan? Saya mau kasih lihat statistik. Progressive passing Indonesia lawan China itu 6. Progressive passing yang mengarah ke depan. Itu 6.
China 24. Yang secara permainan dia ditekan oleh kita kan. Sentuhan bola Indonesia di area penalti lawan itu 5. China 12. Itu taktikal. Pelatih striker udah datang belum? Sudah. Yang lebih miris kalau kita bicara kemarin di AFF kalau bicara pelatih striker. 4 gol bola mati. Lemparan ke dalam 3, sepak pojok 1. Lemparan ke dalam 3, mohon maaf, mantunya Bang Andre. Maksudnya ketika taktikal itu perubahan mentok ya ujung-ujungnya butuh mantunya Bang Andre untuk lempar ke dalam itu. Sekarang besok. Ya 20 Maret sama 25 lawan Bahrain. Target kan jelas 4 poin. Patrick Kluivert tahu beban, tahu ekspektasi itu nggak tahu. Dia beresiko, dia menanggung sebuah konsekuensi pasti tahu. Tapi saya lihat itu tadi yang seperti teman-teman supporter bilang, kalau momentumnya ada, ambillah kalau mungkin kan. Maka ini adalah dalam proses sedang mengambil momentum nih secara strategi. Maka at all cost akan diambil. Apa indikasi yang saya ambil? Waktu kalah lawan Jepang, Ketua Umum marah di ruang ganti bilangnya apakah? Apakah kalian masih percaya proyek ini? Proyek ini, itu Piala Dunia bos. Saya tangkap begitu. Artinya dalam sudut pandang saya sebagai pengamat, at all cost akan diambil. Karena momentum itu nggak pernah datang 2 kali. Secara di atas kertas, PSSI mungkin menulis 30 deh. Kita rasanya pantas ngomong Piala Dunia. Tapi dalam perjalanannya kok ada opportunity itu. Itu yang dianggap momentum oleh supporter. Tapi saya mau supporter belajar dewasa. Gitu loh. Dewasa dalam menilai segala sesuatu. Dewasa, supporter, dan medsos. Yes. Oke. Tapi salah satu pendewasaan supporter itu juga Dan medsos terpengaruh tadi. dari komentar-komentar seperti Bung Toel juga. Iya, iya. Salah satu pendewasaan. Maksudnya gimana? Komentar ayam goreng atau apa? Kita nggak tahu. Macam-macam ada ayam. Oh dijelasin. Dan setelah Itu Pak juga Erik keluar dari ruang ganti, dia balik ke hotel di Fairmont. Biasanya Pak Erik itu nggak pernah terlalu malam keluar dari hotel. Karena kebetulan saya selalu sewa kamar 1 lantai sama beliau. Itu saya lihat 1:30 masih di kamar. Saya tanya sama Judan, masih emosi. Marah betul lawan Jepang itu. Ketum ini. Ya ketum kas Ya kalah lawan itulah karakter seorang Pak Erik pemimpin ya, yang Pak ngerti Erik. bola. Aiman, Memang boleh begitu. boleh balik. Marah betul. Boleh balik Indikasi 20 lain dari- Saya tanya kenapa Boleh- belum pulang. Di ruang itu beliau masih Boleh balik Oke. 20 Maret. Nanti Bung Effendi, kita akan kembali saat lagi termasuk soal ada apa di balik ayam gorengnya Bung Toel. Sesaat lagi kita akan kembali.
Dan Bung Toel kasih komentar di situ, di story apa feed saya lupa, pokoknya di media sosialnya Bung Toel, ya emang udah cocok jualan, kurang lebih begitulah. Cocoknya emang jualan Sintayong gitu kan. Maksudnya apa sih? Sampai pada sesi terakhir Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan pada masing-masing narasumber untuk menjelaskan pernyataan terakhirnya. Tapi 1,5 menit, nggak boleh lebih. Saya mulai dari Bung Toel terakhir lah ya soal ayam goreng nanti. Silakan. Terima kasih Aman. Jadi sekarang ini ada prospek untuk kita lolos. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh pencinta bola, penggiat bola, mari kita menghormati sampai sesi 1. Yang kedua, karena ada prospek, mari kita beri kepercayaan kepada pelatih Patrick bersama asistennya untuk merancang berbagai strategi menghadapi Australia. Ya. Tapi kita jangan terlalu, kita optimis ya. Tidak boleh pesimis. Melawan Australia jangan kita ekspektasi tinggi. Itu. Ini melawan di kandangnya dan dia rata-rata pemain dunia. Seperti bahwa saya tadi mengatakan mereka rata-rata bermain Eropa. Tapi saya yakin bahwa kita ada peluang. Ya. Ada peluang. Kita ada peluang. Nah oleh karena itu maka saya mengajak supporter kita beri kepercayaan kepada Patrick bersama agar dia bisa membawa tim nasional kita untuk paling tidak menahan seri lawan Australia, melawan Bahrain, melawan Cina. Insya Allah kita lolos langsung urutan kedua. Supporter di stadion dan supporter di media sosial. Ya kalau saya mau langsung terus terang aja, target kita itu menurut saya ya para pecinta bola lolos ke Piala Dunia 2026 apapun kata Anda di federasi gitu. Nah karena itu saya mau bayangkan 20 Maret ya di Sydney Australia. Itu 20 Maret pertandingannya, tapi datangnya mungkin 3 atau 4 hari sebelumnya. Jangan lupa pemain-pemain kita tuh terbang dari ujung benua ke ujung benua. Jadi dari Amerika dari Eropa, bukan cuma sampai Indonesia, tambah 6 jam. Sampai ke Sydney misalnya. Di situ lalu ya kalau sudah taktikal harus lolos Piala Dunia, ya 11-11-nya pun sejauh tidak bertentangan dengan peraturan FIFA, ya sudah main. Tetapi pada saat yang sama, kita harus mengomunikasikan kepada anak-anak kita. Hey, kalau mau masuk tim nasional, Anda bisa juga bermain di luar, baru ke timnas, atau Patrick Kluivert yang sudah ada di Indonesia, nanti melakukan juga semacam pertandingan antara bintang-bintang liga ini dengan timnas kita. Dulu kan ada timnas Garuda atau timnas Nusantara, supaya juga bisa dengan gampang mengambil itu. Lakukanlah hal-hal seperti itu. Nah, pada bagian lain yang mau saya katakan, betul saat ini kita tahu Australia sedang ada 3 pemainnya yang cedera. Betul ya. Kusini Yengi, Harry Sotar, dan Alessandro Kirkati. Itu pemain-pemain utama dengan harga yang paling mahal. Tetapi kita lihat Patrick Kluivert juga memasang target seri loh. Ya kurang lebih bayangan saya seperti itu. Iya dalam rangka penghormatan terhadap Australia. Tapi tentu dan sebaiknya kita bertujuh ikut mendukung di sana. Iya, bukan itu intinya. Kalau saya tetap ingin mengatakan, sekali federasi mengatakan dukung, kita dukung. Sampai kita lihat apapun hasilnya nanti dari 2 pertandingan itu. Setuju ya? Oke, baik. Silakan Mukif Najamil. Oke, kalau ditanya tentang ekspektasinya, saya tetap berharap Indonesia bisa lolos di 2026. Tapi untuk tidak merusak imajinasi saya tentang keindahan dan juga betapa indahnya Indonesia bisa pentas di Piala Dunia, saya tidak akan meracuni pikiran-pikiran saya dengan pendapat-pendapat pengamat sepak bola dan apapun itu boleh kita dengar, tapi jangan pernah langsung ditelan mentah-mentah, karena cuma satu menurut saya yang mesti kita dengar, yaitu pernyataan dari Pak Erick Thohir, dan itu pun kita tidak boleh cinta buta. Jangan pernah cinta sama orangnya. Lebih enak hidup kita itu kalau kita cinta dengan sepak bolanya. Karena orang bisa berganti, orang bisa berubah. Lihat sekarang Coach Sintayong sudah diganti dengan Patrick Kluivert, dan nanti bukan tidak mungkin juga Patrick Kluivert akan diganti dengan yang berikutnya. Jadi kita boleh optimis, harus nasionalis, tapi tetap dengan realistis. Baik. Itu buat saya. Bung Andre silakan. Semen Padang menang jadi. Alhamdulillah Semen Padang menang 3-1 nih lawan Borneo di kandang Borneo. Jadi intinya menurut saya sekarang kita hentikan segala perdebatan. Saya dengar nada-nada optimis semua. Kita dukung apapun keputusan PSSI sekarang, bahwa insya Allah harapan kita 20 Maret kita bisa mencuri poin di Sydney ya. Kita tidak perlu berdebat lagi siapa yang akan turun, karena semuanya merah putih ya. Ya, kita berikan dukungan kepada timnas kita ya. Mudah-mudahan ekspektasi ini bisa terwujud. Kita bisa raih poin ya, 1 poin minimal, tapi tidak ada yang tidak mungkin ya.
Bola itu bundarnya hari ini tim saya Semen Padang bisa menang loh. 3-1 lawan Borneo. Yang mengalahkan Semen Padang di pembukaan Liga 1 kemarin 3-1. Jadi apa? Tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa raih 1 poin dan kita juga bisa raih 3 poin. Dan tentunya lawan Bahrain insya Allah kita harus raih poin penuh. Ya, kalau itu terjadi, insya Allah saya optimis lawan China kita akan menang dan mudah-mudahan kita bisa meraih poin di Osaka nanti. Amin. Amin. Oke. Lolos Piala Dan Dunia. kita lolos ke Piala Dunia, saya yakin supporter Indonesia paling wow nanti di Piala Dunia. Mudah-mudahan. Tapi satu hal, apapun hasil kita harus siap-siap. Saya merasakan langsung bagaimana kesedihan pemain di Paris waktu itu kalah lawan Junia, ya kalah lawan penalti odong-odong itu kan dari wasit Rabun itu kan. Iya kan? Itu wasit memimpin final Piala Eropa loh. Tapi Rabun waktu lawan Indonesia itu, dan kita harus siap apapun hasilnya. Mau kita lolos atau tidak, kita harus tetap mendukung timnas kita. Amin. Supporter sepak bola itu saya rasa salah satu orang paling tulus ya di Republik ini ya. Oke. Menang, datang nonton, keluar duit sendiri waktu kalah. Yang nggak tulus buzzer ya? Kalah, sebel, maki-maki, tapi datang lagi nonton lagi. Iya. Gitu ya. Jadi sebenarnya supporter itu dan apalagi fans MU. Dan saya merasa saya bagian dari supporter itu ya. Jadi mau siapa pelatihnya, siapa ketua umumnya, Bang Nurdin jadi ketua umum kita datang nonton. PRI ketua umum kita datang nonton. Gitu. Karena kenapa? Kita pro dan kontra atau kita nggak setuju, kita kritis. Begitu timnas main, peluit ditiup sama wasit, kita dukung. Nanti sudah kelar 90 menit, kita bisa tuh evaluasi lagi, analisis lagi. Dan supporter sepak bola itu kan sebenarnya golongan orang yang paling kritis sebenarnya, ya paling kritis gitu. Dan kekritisan itu jangan dibungkam, jangan dihentikan. Kenapa? Karena kalau kritis berarti supporternya masih peduli sama sepak bola, masih peduli sama timnas Indonesia. Jadi mau gimana pun nanti permainannya, kita pengen Indonesia menang. Amin. Caranya bagaimana, mainnya jelek. Kalau perlu ball possession 1%, lawannya 99%. Ya, lawannya 100 shot on goal, kita 1, tapi kita yang gol dia kagak, itu bagus buat saya. Oke, baik. Saya ingin banget membayangkan itu ya. Oke, sekarang saya ke Bung Toel. Bung Toel ini soal ayam goreng. Yang belum tahu soal ayam goreng hari ini soal viral, lagi viral nih soal postingan Sintayong yang jualan ayam goreng ya. Oke, lalu kemudian Bung Toel kasih komentar di situ, di story apa feed saya lupa. Pokoknya di media sosialnya Bung Toel. Ya emang udah cocok jualan, kurang lebih begitulah. Cocoknya emang jualan Sintayong gitu kan. Maksudnya apa sih? Ini sekalian closing. Oke, spiritnya adalah timnas selamanya, pelatih selalu ada masanya, dimanapun. Jadi ada itunya harus move on, oke? Tapi ada hal-hal yang secara gambaran besarnya saya tahu, orang nggak tahu mungkin gitu. Kenapa? Apa itu? Misalnya kemarin, apa tuh postingan soal jual ayam gitu kan. Sebetulnya kan saya juga cuma komen ringan aja, nyeletuk lah bahasa sehari-harinya. Cocoknya jualan ayam goreng. Cocoknya jualan gitu. Karena kalau bicara jualan kan bukan cuma ayam aja. Kemarin pun udah jualan tuh. Tapi konteksnya kan ayam goreng situ. Bentar, jualan kopi, jualan apa? Jualannya sebetulnya poinnya. Jualan kopi, jualan apa lagi? Ya apalah yang ada joget-joget itulah ya. Kan intinya sebetulnya bukan hal yang baru. Tapi kenapa menjadi begitu reaktif? Karena sebetulnya dalam kacamata saya dalam mengamati lebih ini, sebetulnya ada upaya-upaya apa ya? Di luar apa ya? Planning dialah bahwa Januari ini berhenti, gitu loh. Jadi kalau kita yang saya amati, saya dengar, ada upaya-upaya untuk tetap bertahan di sepak bola Indonesia itu ada. Bahkan sehari sebelum Kluivert datang, itu kan ada tuh framing di media sosial, dirtek katanya, Sintayong dirtek. Jadi upaya-upaya itu bukan upaya-upaya omong kosong, tapi ada ke media dan sebagainya itu dilakukan, framing itu. Maka tadi kalau saya bilang pas ketika bilang buzzer, datang, Anda paling ketawa paling kencang tadi ya? Bahkan ketika Kluivert datang, di situ juga ucapan terima kasih Sintayong di hari yang sama kan. Dalam konteks komunikasi itu bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan. Bahkan di hari Kluivert datang, dia ucapkan terima kasih itu kan.
Itu bukan hal yang kebetulan dalam konteks komunikasi. Dan kita mengamati itu. Jadi upaya-upaya untuk tetap mempertahankan Sinteyong sampai kepada PSSI, kepada siapapun itu terjadi. Jadi itu celetukan saya yang sebetulnya konteks besarnya itu. Itu loh. Oke. Ada yang belum rela dirinya selesai gitu loh. Baik. Karena seperti Bang Andre bilang tadi, yang dia nggak percaya ternyata ketua umum berani eksekusi, kurang lebih begitu kan. Dan siapa yang belum rela tadi? Invisible hand, tangan-tangan yang tak terlihat. Ya, karena Sinteyong kan ada tim di belakangnya. Invisible hand. Ya. Tapi Makanya yang lepas saya bingung. Sendiri tanya rela nggak ya, tapi lepas Siapa? pergantian pelatih? Saya pro pergantian pelatih karena dari kemarin. Lepas dari itu saya kalau di situ. nanti kalah 2 kali atau seri 1 kalah 1 kali, tetap teriakannya akan Indonesia. 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 Satu ungkapan saya mau sampaikan Indonesia. satu ungkapan Indonesia. untuk Bung Jangan Indro. framing Ayo. Bapak. Satu ungkapan tapi jangan panjang. Satu ungkapan aja untuk Piala Dunia 2026. Silakan dari Bung Indro dulu. Iya, kalau disalahin. Satu ungkapan. Bukan satu kalimat loh. Oke, Bisa 2 kali, bisa 2 kata atau 3 kata, silakan. iya harus ada perbaikan sistem. Oke, baik. Dari Bung Riko. Belanda akan tunggu timnas Indonesia di World Cup 2026. Oke. Kalau Belandanya lolos Piala Dunia. Oke. Baik, Belanda sering nggak lolos sekarang kok. dan terberat. Sering nggak lolos. Laga melawan Australia sudah di depan mata. Keyakinan harus tertanam di dada, mental juara harus memenuhi isi kepala. Kita doakan bersama. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa di Rakyat berikutnya.